Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan mempresentasikan seminar hasil saya yang berjudul Penafsiran Sumber Daya Pasir Silika menggunakan metode Area of Influence pada PT Sintek Tua Persada, Kecamatan Senayang, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Masudi selaku pembimbing yang pertama dan Bapak Sutarto Yoso Mulyono selaku pembimbing kedua. Kemudian terima kasih pula kepada dosen penguji saya, yaitu Bapak Budi selaku dosen penguji pertama dan Ibu Fitriana Melasari dosen penguji kedua saya. Kemudian latar belakang, eksplorasi merupakan kegiatan yang dilakukan setelah ekstrospeksi atau setelah endapan suatu bahan galian ditemukan yang bertujuan untuk mendapatkan kepastian tentang endapan bahan galian yang meliputi bentuk, ukuran, letak, kedudukan, kualitas endapan bahan galian serta karakteristik dari endapan bahan galian tersebut. Menentukan estimasi sumber daya, diperlukan metode estimasi yang sesuai dengan kondisi geologi, granisa, dan mineralisasinya pada daerah penelitian. Kemudian rumusan masalah adalah jumlah estimasi sumber daya akan diketahui setelah dilakukan kegiatan pengeboran atau test pit akan didapatkan kedalaman pasir silika di setiap titik. Nah, permasalahannya adalah berapa estimasi sumber daya yang bisa dihitung dengan daerah pengaruh dengan jarak kurang lebih 250 meter dari titik bor, dengan berdasarkan kondisi geologi granisa dan mineralisasinya sehingga didapatkan hasil yang representatif seperti yang diharapkan. Tujuan penelitiannya yaitu mengetahui estimasi sumber daya serta kualitas endapan pasir. Yang kedua, mengetahui estimasi sumber daya pasir silika setelah ditambah titik bor atau test pit pada daerah penelitian yang belum terjangkau titik bor perusahaan. Dan yang ketiga, mengetahui alasan perusahaan tidak mengebor merata ke seluruh unit. Batasan masalah, yang pertama, tidak menghitung biaya dalam eksplorasi. Yang kedua, data koordinat titik bor didapat dari perusahaan. Dan yang ketiga, tidak mengkaji gradasi pasir. Manfaat penelitian terbagi jadi 3. Bagi intuisi pendidikan, memberikan informasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya mengenai perhitungan estimasi sumber daya, hingga dapat menjadi acuan peneliti berikutnya. Dan yang kedua, manfaat untuk umum, kegiatan eksplorasi endapan pasir silika sebagai cara pemanfaatan di dunia industri dan pembangunan konstruksi. Dan yang ketiga, manfaat untuk perusahaan, yaitu teknis penggunaan metode daerah pengaruh atau area of influence dalam menghitung estimasi sumber daya akan menjadi pembanding dan tolak ukur bagi perusahaan jika akan melakukan eksplorasi lanjutan atau eksplorasi tambahan. Lokasi penelitian saya itu berada di Kepulauan Riau. Bisa melalui dua jalur, dua transportasi, yaitu melalui jalur penerbangan, bisa menggunakan pesawat dan kapal. Kita kalau misalnya dari Pontianak, itu terbang dari Bandara Supadio, kemudian ke Batam, kemudian menggunakan feri sekitar 30 menit itu ke Lingga. Kemudian lanjut lagi ke daerah penelitiannya itu sekitar 4 jam menggunakan speed di daerah Sebangka, Pulau Sebangka. Jika menggunakan kapal itu bisa kurang lebih 3 hari melewati pelabuhan yang ada di Sambas. Kemudian metode penelitian saya yaitu yang akan digunakan dalam penelitian adalah pengumpulan dan pengolahan data. Pada penelitian ini berdasarkan data pendekatan teoritis dan eksperimentatif. Alat dan bahan yang saya gunakan yaitu GPS untuk mapping, meteran, kamera digital, alat tulis, dan bank kabor. Dan diagram alir itu
dari mulai studi pustaka, pengambilan data, kemudian data primer yang saya butuhkan itu adalah kedalaman bor, dan kedua itu ketebalan pasir. Kemudian data sekunder yang saya butuhkan itu peta IUP, perhitungan sumber daya dari perusahaan sebagai acuan, kemudian koordinat lubang bor. Kemudian dari kedua data primer dan sekunder itu saya olah sehingga didapatkan untuk menghitung luas daerah pengaruh, dan yang kedua menghitung tebal pasir silika, yang ketiga menghitung volume sumber daya pasir silika. Kemudian kesimpulan dan saran, kemudian lanjut ke hasil penelitian. Perhitungan volume sumber daya pasir silika pada daerah penelitian saya menggunakan metode daerah pengaruh atau area of influence, menggunakan cara andai kata misalnya rumusnya itu V sama dengan S1 dikali T1 dan rho, atau keterangannya itu V itu adalah volume sumber daya, S1 itu adalah luas daerah pengaruh, T1 adalah ketebalan pasir pada titik bor, sedangkan rho itu adalah spesifik gravity dari pasir. Nah, ini adalah peta titik bor PT Singkat Buah Persada, dan yang titik-titik kecil itu adalah titik bor yang diperoleh dari perusahaan. Sedangkan titik-titik yang ada 11 ini yang blok dari blok 1, blok 3, blok 13, 14 dan sebagainya itu adalah blok yang titik bornya saya tambah dikarenakan pada perusahaan sendiri itu tidak menjangkau titik bor hingga ke daerah tersebut. Dan ini penampakan ketebalan pasir. Bisa dilihat itu ketebalan pasirnya cukup tebal. Daerah atasnya itu ditutupi oleh vegetatif alami, kayak berupa semak. Di sini saya menggunakan ekskavator karena di sana alat bangka bornya sudah tidak tersedia lagi. Jadi saat di lapangan saya minta sama pihak perusahaan untuk menjangkau daerah itu menggunakan ekskavator karena medan yang di sana juga tidak memungkinkan untuk beramai-ramai mengangkat bangka bor karena kayak berupa hutan, banyak semak-semak. Ini bisa dilihat penampakan pasir yang cukup tebal. Dan dari hasil titik bor tadi, saya akan membuat log bor. Nah, misalnya ini saya ambil dua contoh log bor dari lampiran C saya. Ini ada dua. Ini TP23 dan TP24. Misalnya di dalam satu blok itu ada 3 titik bor, dan maka di dalam satu blok itu yang kurang lebih 250 meter itu saya akan merata-ratakan 3 titik bor itu. Jadi misalnya kedalaman titik bor pertama itu 2 meter, yang kedua 4 meter, yang ketiga itu 5 meter, semuanya saya tambahkan, kemudian saya bagi, dan saya asumsikan daerah tersebut, daerah blok A misalnya, itu saya asumsikan ketebalannya berupa rata-rata dari 3 titik bor tersebut. Kemudian ini perhitungan tabel perhitungan sumber daya saya. Ini yang pertama ada blok, kode lapangan, koordinat, kedalaman, rata-rata pasir silika, rata-rata pasir coklat, luas per blok, volume pasir silika, volume pasir coklat, spesifik gravity, dan tonase pasir silika. Nah, misalnya di blok 1 itu cuma terdapat satu titik, berarti misalnya kedalaman pasir silika yang itu saya mendapatkan 3 meter dan pasir coklatnya hanya 2,5 meter. Jadi di blok pertama tadi itu diasumsikan kedalaman pasir silikanya 3 meter. Kemudian luasnya itu dihitung menggunakan AutoCAD, itu seluas 69.825 meter persegi. Dan diperoleh volume pasir silikanya itu 209
1.479 meter kubik. Sedangkan pasir coklat itu 174.562 meter kubik. Dengan spesifik gravitinya untuk pasir silika itu 1,2. Sedangkan yang untuk pasir coklatnya itu tidak saya hitung karena saya cuma menghitung pasir silika. Maka dari hasil tadi diperoleh tonase pasir silika itu yang sekitar untuk di blok pertama 251.370 meter ton per meter kubik. Dan misalnya di blok 2 ini kan ada 2 titik bor. Nah, jadi dari 2 titik bor ini saya jumlahkan, kemudian saya rata-ratakan, didapatlah kedalaman atau ketebalan dari pasir silika dan pasir coklat. Kemudian dari itu diperoleh juga dari AutoCAD dihitung blok 2 itu berapa, kemudian didapat volume pasir hingga tonase pasir. Dan dari perhitungan sumber daya saya itu diperoleh total dari 21 blok ini sejumlah 3.608.531 ton per meter kubik pasir silika. Sekian presentasi saya kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.